Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Aista, mahasiswi Prodi S1 Akuntansi dengan NIM A1 C02170, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah lahirnya Pancasila untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Yang pertama ada pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI diawali dengan Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan diberi merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga untuk mewujudkan janji tersebut berdirilah BPUPKI atau yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Kosakai. Badan ini beranggotakan 60 orang, diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso dan Ichibangase dari perwakilan Jepang. Selanjutnya ada sidang pertama BPUPKI. Jepang memberi janji kepada Indonesia Yang pertama ada sidang pertama BPUPKI. Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini beberapa tokoh mengusulkan pendapatnya, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin yang mengusulkan dasar Indonesia Merdeka, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Mr. Supomo, memaparkan 3 teori, yaitu negara individualistik atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengatasnamakan kepentingan individu sebagaimana kepentingan individu. Yang kedua ada negara golongan atau kelas teori. Yang ketiga ada negara integralistik, yaitu negara yang tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Dalam hal ini, Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, namun mengusulkan negara integralistik. Mengusulkan negara integralistik, yaitu negara satu untuk semua orang. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno, mengusulkan bahwa dasar negara Indonesia yang dimaksud adalah filosofi Gonslek, filsafat fundamen dari pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Dasar yang diusulkan yaitu kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah, mufakat perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Soekarno, jika yang 5 tidak disetujui dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan sosioketuhanan. Selanjutnya, jika yang 3 juga tidak disenangi, dapat diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong, dan inilah dasar asli bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni juga dibentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang. Anggota 8 meliputi Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Miramis. Tugas panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuklah panitia 9 orang yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Miramis, Ahmad Subarjo, Adi Kusno Joko Suroso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selengkapnya, kesepakatan itu disebut rancangan preambul rancangan preambul hukum dasar. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Yang selanjutnya ada sidang kedua BPUPKI. Agenda sidang BPUPKI yang kedua adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara republik yaitu hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. Yang ketiga, wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda dan Timur Timur dan Malaka. Yang keempat, ada dibentuk 3 panitia kecil. Yang pertama ada panitia perancang undang-undang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua ada panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan yang ketiga ada panitia pembela tanah air diketuai oleh Adi Kusno Joko Suroso. Selanjutnya ada pembentukan PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka dan intinya mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan jumlah anggota 21 orang. Selanjutnya, anggota PPKI ditambah 6 orang anggota wakil golongan, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Sirgomejo, Sajuti Malik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi, PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Yang selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan diawali dengan Jepang menyerah kepada sekutu. Lalu golongan pemuda yaitu Sukarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahir, dan kawan-kawannya meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan RI. Sebaliknya, golongan tua masih banyak berpikir. Lalu terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 19 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya ada sidang pertama PPKI. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sore hari setelah proklamasi datang ofisir Jepang ke rumah Bung Hatta menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Yang kedua, sebelumnya sidang Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam. Akhirnya disepakati untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Yang ketiga, mengesahkan Undang-Undang 1945. Yang keempat, menetapkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang kelima, membentuk KNIP yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuknya MPR dan DPR. Dan yang terakhir adalah penutup. Lahirnya Pancasila bukanlah semata-mata hanya mengikuti dari negara lain, tapi Indonesia sebagai ciptaan original bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para founding fathers dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran melalui beberapa tahap yang cukup lama hingga akhirnya lahirlah Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan yuridis sebagai dasar negara sejak 18 Agustus 1945, di mana bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang 1945 dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7 oleh PPKI. Sebab secara formal Pancasila memperoleh kedudukan yuridis konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, dan pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Sekian dari presentasi untuk
sejarah lahirnya Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.